Bagus. Oke, baik. Ya. Bapak pemateri yang saya hormati, Pak Taufik Ibrahim, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang kami hormati, malam ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami Panitia Sadar IGI karena kegiatan malam hari ini dihadiri oleh Bapak Ibu guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Amiruddin Wabula. Saya dari SD Negeri 5 Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang mana malam hari ini dipercayakan untuk memandu jalannya acara kegiatan Sadar IGI yang ke-171. Bapak Ibu, malam hari ini telah hadir bersama kita, dari kita yaitu Bapak Taufik Ibrahim MPD. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibrahim untuk memberikan materi, namun sebelumnya saya akan membacakan dulu kurikulum vitae Bapak Ibrahim. Nama lengkap Bapak Taufik Ibrahim MPD, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober tahun 1972. Pak Taufik menyelesaikan pendidikan S1 jurusan PDU Program Studi Akuntansi di IKIP Jakarta pada tahun 1998 dan S2 pendidikan IPS di Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra Jakarta pada tahun 2015. Saat ini bertugas sebagai guru PNS dan aktif mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 14 Depok. Bapak Ibu, beberapa prestasi dari diantaranya juara satu tingkat nasional lomba kreasi dan inovasi media pembelajaran tahun 2009 di Kemendiknas. 2. Juara 3 tingkat nasional lomba multimedia pembelajaran di National Competition of Technology Integration atau NACTI 2011 di Semarang. 3. Juara 3 dan juara favorit pemirsa TV 7 di Lomba Nasyid Tingkat Nasional tahun 2004. 4. Finalis Lomba Guru Kreatif Nasional di Smart Excellence Indonesia, Dompet Duafa Bogor tahun 2012. 5. Finalis Lomba Penulisan Artikel Teknologi Pendidikan 2012 di Aser Guraru.org. 6. Juara 3 guru SMP berprestasi tingkat Kota Depok tahun 2013. 7. Penerima penghargaan Jabar IT Award 2013 dari Gubernur Jawa Barat pada ajang Anugerah TIK Jawa Barat tahun 2013. Juara 2 tingkat Provinsi Jawa Barat. 8. Juara 3 tingkat nasional di Lomba Inovasi Pembelajaran tahun 2013 yang diselenggarakan P2TK Dikdas Kemendikbud Pusat di Jakarta. 9. Penerima penghargaan PNS Depok berprestasi tahun 2013 dari Wali Kota Depok. 10. Inspiring Popel versi majalah digital di www.majalah.detik.com edisi 177/20 sampai 26 April 2012. 11. Juara 2 guru berprestasi SMP tingkat Kota Depok tahun 2015. 12. Juara harapan ajang inovatif teacher competition tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan UPI Bandung. 13. Juara 1 lomba guru SMP berprestasi tingkat Kota Depok tahun 2019. 14. Juara 1 penerima penghargaan ASN inovatif tahun 2019 dari Wali Kota Depok. 15. 20 besar guru SMP inovatif tahun 2020 di ajang apresiasi GTK Dikdas 2020 Kemendikbud Pusat. Nah, yang berikut karya ilmiah yang telah dihasilkan. 1. Penelitian tindakan kelas berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa melalui media PEPISONG, Peta Pikiran Kosong,
materi Perang Dunia II di SMP Negeri 14 Depok. Laporan karya inovasi pembelajaran berjudul Evaluasi Asik melalui penggunaan media Pikpok Education Game. Yang berikut, buku yang telah ditulis dan diterbitkan. 1. Bunga Rampai Penelitian Tindakan Kelas, penerbit Raja Wali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, edisi 1 tahun 2014. Yang kedua, Cara Asik Jadi Guru Inovatif, penerbit Raja Wali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, edisi 1 tahun 2019. 3. Meraih Hidayah Allah di Masa SMA, penerbit Sastra Book Indonesia, cetakan 1 November 2020. 4. Suluh Negeri Jejak Langkah Guru Inovatif 2020, penerbit Media, cetakan 1 November 2020. Nah, Bapak Ibu yang sungguh kami banggakan, demikian tadi saya bacakan rincian dari identitas pemateri kita malam hari ini, yaitu Bapak Taufik Ibrahim. Di mana pada malam hari ini pemateri kita akan membawakan sebuah materi yang sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu. Di mana materi yang akan dibawakan yaitu tentang Quiz Wisher yang merupakan platform gamifikasi atau game yang dibuat oleh guru atau mengajak siswa membuat bersama dan bermain bersama. Oke, Bapak Ibu, berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri kita untuk memberikan materinya pada malam hari ini. Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa raise hand, nanti kita akan aktifkan mic-nya untuk berbicara langsung. Untuk tidak membuang waktu kepada Bapak Taufik, saya berikan kesempatan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Amiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas Pak Amiruddin? Ya, jelas sekali Pak. Iya. Salam kenal Pak Amiruddin, saya Pak Taufik Ibrahim dari SMP 14 Depok. Sama-sama Bapak. Terima kasih sudah membantu saya hari ini, malam ini. Kemudian salam kenal juga buat saudara-saudara di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru yang telah hadir pada malam hari ini di Sadar Igi yang ke-171. Tuan rumah tim Sadar Igi, Bu Umi, Bu Indah dan kawan-kawan yang luar biasa yang setiap pekannya selalu mengkondisikan guru-guru untuk mau saling sharing. Dan hari ini saya beberapa hari yang lalu ditembak juga sama Bu Umi untuk segera bersiap diri untuk sharing lagi di sini. Dan insya Allah mudah-mudahan saya bisa sharing sedikit, menyampaikan apa yang saya lakukan beberapa waktu terakhir ini. Sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat sehatnya sehingga kita bisa berjumpa secara online di kegiatan Sadar Igi yang ke-171 ini. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin nih saya coba buka ya Pak Amir, share screen media presentasi yang saya inikan. Karena kalau yang hal seperti ini kan seharusnya memang idealnya ada simulasi sedikit ya, cuman nih saya antisipasi kendala kelola jaringan gitu supaya bisa diantisipasi, maka saya sudah menyiapkan video tutorial, bahkan video situasi bagaimana keadaan yang sebenarnya pada saat game Quiz Wizard itu disampaikan. Ini sudah terlihat Pak? Sudah Pak, sudah. Layar laptop saya sudah terbuka ya Pak? Iya, sudah Pak. Oke, ini saya buka lagi.
Saya buka PowerPoint-nya dulu, mudah-mudahan bisa terbuka secara cepat ini. Karena biasanya kalau PowerPoint agak berat, makanya saya siapkan PDF juga nih. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit, bercerita sedikit tentang Quiz Wizard. Tapi memang nanti pada intinya teman-teman bisa mencoba sendiri nanti setelah melihat video tutorial. Saya sudah siapkan video tutorial membuat soalnya, kemudian membuat game board-nya begitu, dan seterusnya. Termasuk nanti ada bonus juga kuis tetogam. Kuis tetogam itu tebak tokoh dan gambar yang saya buat dengan media sederhana itu PowerPoint. Sudah nampak belum Pak Amir di sini di Ya, layar? sudah Pak. Sudah Ya. jelas Pak, sudah. Baik. Ya, Pak. Nah, ini saya langsung geser saja. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu juga sudah sangat memahami bahwa kondisi kita di era PJJ ini sudah setahun kurang lebih ya. Hari ini 17 Maret. Ya, Hampir setahun betul, Pak. pas ya Pak Amiruddin ya. Iya, Saya Pak. ingat banget di pertengahan Maret itu COVID mulai datang ke Indonesia dan di saat itulah sekolah-sekolah mulai sepi dengan suara-suara ceria anak kita di kelas. Dan mulai hari itu pula kita dipaksa dalam tanda kutip untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang idealnya sebenarnya tidak jauh beda dengan kondisi tatap muka ya. Tetapi memang inilah yang mungkin dirasakan oleh banyak guru termasuk saya sendiri Pak. Paling tidak ada 3 tantangan. Yang pertama adalah stres dari anak-anak kita, burnout ya kalau berkata Herbert ini, dan jenuh. Ini saya ambil dari websitenya Tilto ID bahwa minimal ada 3 kondisi ini yang membuat kita guru berpikir keras bagaimana supaya mungkin sekali-sekali kita menciptakan sebuah kondisi PJJ yang beda dengan PJJ yang sehari-hari mereka terima. Entah itu tugas lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom gitu ya. Mungkin Pak Amir juga udah nggak aneh lagi nih kalau dengar ya, Pak. media-media yang tadi ya. Nah, Iya, dan Pak. saya salah satu guru yang tidak bisa tidak bisa melihat penderitaan anak-anak kita dalam tanda kutip gitu. Karena sudah bukan rahasia lagi bahwa anak-anak kita itu mungkin jenuh, bahkan kita sendiri gurunya juga mungkin juga sangat jenuh di saat kita sudah setahun ini menyampaikan materi-materi baik itu lewat Classroom, lewat WhatsApp, dan sebagainya. Dan ini saya buka di salah satu website di Kompas ID bahwa pembelajaran jarak jauh bikin siswa itu jenuh, guru dituntut untuk variatif. Saya pikir ini hal yang sudah Bapak Ibu juga pahami bersama. Bahkan saya melihat ini ada penelitian nih dari Indramayu bahwa sudah begitu tingginya tingkat kejenuhan anak-anak sekolah di wilayah itu ya, dan bukan tidak mungkin juga di wilayah yang lain. Maksud di wilayah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sedikit bercerita, menyampaikan, karena kalau saya bilang banyak, apalagi detail tentang cara-cara pembuatannya, saya pikir juga tidak terlalu efektif. Mungkin nanti akan tergali dari tanya jawab ya Pak Amir, dan Iya, Pak. dari link yang sudah atau belum barangkali tadi ya Bu Umi atau Bu Indah bisa share di chatting. Kalau nanti misalnya di chat kesulitan, nanti biar saya yang share video tutorial bahan-bahan untuk teman-teman membuat quiz wizard ini. Kalau saya setel ininya kira-kira jalan kayak video yang tadi ini. Apa namanya, video suasana quiznya. Coba saya buka ya Pak Amir ya. Nah, dicoba aja Pak, dicoba aja. Coba dulu ya. Ya. Karena saya khawatir kalau hanya melihat tahapan-tahapan saja, teman-teman nanti tersiksa juga nih hanya melihat tampilan slide PowerPoint gitu ya. Nah ini Pak Amir, terlihat nggak video yang saya buka ini? Belum terbuka Pak. Belum. Ya Pak. Terlihat tapi kecil Pak. Oh kecil ya? Nah. Mungkin harus saya buka lewat yang tadi kali ya Pak. Lewat sudah Pak, screen. sudah terbuka Pak. Tadi sudah terbuka Pak, sudah terlihat. Oh tadi sudah terlihat ya? Iya. Oh sebentar. Terlihat, Pak. Tadi terlihat besar ya? Iya, terlihat besar Pak. Oh ya, tadi mungkin Lola tadi. Coba tadi saya silang lagi tadi. Ya, sebentar. Mungkin menunggu ya. Ya, ini saya buka lagi.
Maksudnya ini saya siapkan videonya supaya tergambarkan suasananya gitu, Pak. Oh iya Pak. Masih terlihat kecil ya, Pak Amir ya? Pak masih kecil Pak. Kayaknya masih butuh proses sedikit lagi Pak. Iya. Kalau suara terdengar nggak, Pak? Suara videonya? Ah, ya Pak, tidak. Sudah. Nah, itu sudah Pak. Sudah terlihat Pak. Sudah terlihat ya? Ada Pak. Ini saya ulang lagi Cuma videonya. ada suaranya Gimana? Pak. Oh, suaranya nggak ada ya? Iya, Oh Pak. ya. Berarti memang harus lewat yang tadi tuh, yang seri yang tadi Bu Umi infokan tadi tuh. Sebentar. Berarti saya harus klik share lagi file including video from my computer supaya ada suaranya kali Pak Amir. Saya coba. Oh iya Pak. Malum nih jarang-jarang pakai ini. Nah, saya open dulu. Bismillah, mudah-mudahan nih terlihat. Nah, ini importing media sudah terbaca Pak Amir? Terlihat Pak, cuma belum muncul gambarnya Pak. Ya, ini sedang proses. Terlihat Pak. Sudah ya, Bismillah. Kita coba, saya coba buka. Suaranya belum kedengaran Pak. Ya, nah ini. Sudah ada suaranya Pak? Belum Pak. Belum. Ada tapi oh ya kayaknya ya sudah Pak, tapi terputus-putus. Iya, terputus-putus ya. Udah Pak, udah. Hmm. Udah. Ah, Baik, ini kayaknya memang terkendala ya. Kalau video memang ini eh, agak lama dia. Nah, begini mungkin saya buka yang tadi saja ya Pak. Saya tutup aja ini yang ininya, yang videonya. Kalau PowerPoint-nya sudah terbuka Pak? Ini belum Pak, belum. belum ya? Masih lihat videonya tadi Pak. Iya, videonya cuman ini dia berhenti ya. Memang kalau video agak lama nih jadinya. Ini saya silangnya dulu. Bisa dibantu nggak nih Pak ditutup nih Pak? Yang ini gambar videonya. Nah, sudah. Sudah Pak, sudah hilang Pak. Sudah hilang ya. Baik, saya berarti saya munculkan lagi share screen yang tadi. My screen, saya buka lagi PowerPoint-nya deh ya. Memang kalau video selalu terkendala. Nah, ini sudah terlihat Pak yang tadi PowerPoint-nya Pak? Sudah, Pak, sudah. Nah, baik. Baik, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Langsung saja saya akan coba sedikit ceritakan tentang Quiz Wizard ini. Bapak Ibu, Quiz Wizard sebetulnya tidak jauh beda kalau Bapak Ibu pernah dengar EduCandy, kemudian WordWall yang sebelumnya mungkin Bu Umi juga sudah sampaikan juga di Sadar Igi juga. Jadi aplikasi pembelajaran online quiz itu banyak sekali, ada quizzes gitu ya,
ada Kahoot dan sebagainya. Saya yakin teman-teman juga sudah tidak aneh lagi dengan istilah itu. Nah, teman-teman, bahwa Quizwizard ini kenapa saya munculkan beberapa bulan terakhir, dan tadi video itu sebetulnya adalah video praktek saya di grup WA MGMP IPS di Kota Depok, Pak Amir. Jadi sebelum saya praktekkan ke siswa-siswa, itu saya uji cobakan lewat rumah masing-masing. Jadi guru itu seolah menjadi murid saya, teman-teman di IPS, lewat HP masing-masing. Kemudian saya memantau dari laptop saya, mereka bermain kuis mengerjakan soal-soal IPS. Lalu saya siapkan hadiah Pak Amir. Jadi saya siapkan hadiah juga tuh, juara 1, 2, 3-nya. Gitu. Jadi ini cara saya untuk mengajak guru-guru di kota saya untuk mengenal beberapa alternatif pembelajaran online, terutama evaluasi kuis yang fun, yang nanti mungkin akan bisa disambut baik oleh anak-anak kita. Nah, teman-teman sekalian, bahwa Quizwizard ini memang aplikasi yang dikhususkan untuk membuat kuis. Sama halnya dengan Quizizz, Kahoot, Educandy, Wordwall dan sebagainya. Kenapa saya angkat? Karena ada di sini yang sangat berbeda dengan yang lain. Saya sudah lama mencari kuis online yang pergerakannya seperti snake and ladder, Pak Amir. Kalau Pak Amir pernah dengar dan kawan-kawan pernah dengar ular tangga ya. Nah, ya, ular tangga. Saya membayangkan bagaimana anak-anak kita berkompetisi mengerjakan soal tapi sambil bermain. Nah, kalau Quizizz, Kahoot kan walaupun memang di situ ada musik, tampilan yang berwarna, tetapi dia template-nya kan tidak berbeda dengan Quizwizard. Nah, kalau Quizwizard kita bisa membuat suasana pengerjaan soal kuis itu, baik itu pilihan ganda maupun soal tipe lainnya, tapi dalam template yang sudah disiapkan oleh Quizwizard, atau kita bisa membuat template sendiri. Nah, seperti layaknya ular tangga. Jadi teman-teman itu nanti atau murid-murid bisa bergerak lewat HP-nya masing-masing mengerjakan soal, dan mereka itu punya nama dan punya punya logo masing-masing yang bergerak di layar HP masing-masing dan di layar gurunya, seolah-olah mereka sedang balapan gitu sampai ke garis finish sambil mengumpulkan poin untuk mengerjakan soal. Nah, seperti itu. Jadi itu berbedanya dengan aplikasi yang lain, Quizwizard ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa lebih jelas lagi kalau melihat video tutorial, nanti akan saya share, bahkan di YouTube saya juga sudah lama saya share ya cara membuatnya. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama adalah kalau Bapak Ibu sudah mendaftar di website Quizwizard, Bapak Ibu bisa klik make a game ini ya. Kemudian kalau sudah membuat make a game, nah di sini di layar nih Pak Amir dan kawan-kawan bisa melihat ada tampilan choose from templates. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi teman-teman bisa memilih template atau tempat seperti board yang sudah jadi buatan orang lain yang bisa kita manfaatkan sebagai media tempat pergerakan siswa-siswa kita untuk berkompetisi dalam menyelesaikan soal. Tapi kalau saya cenderung membuat template atau board sendiri. Makanya di forum ini saya akan share juga cara membuat board atau template buatan kita masing-masing dengan PowerPoint, tapi tetap powerful yang nanti bisa kita gunakan upload your own ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di Quizwizard ada 3 menu utama. Yang pertama board, yang kedua questions untuk membuat soalnya, termasuk soal pilihan ganda, dan setting soalnya. Nah, di board ini Bapak Ibu nanti akan ada pilihan ubin-ubin atau ya yang harus dilalui oleh para siswa dalam menjawab soal. Ini namanya space namanya. Nah, ubin itu bisa bentuknya lingkaran maupun kotak. Nah, lanjut lagi. Bisa dikasih musik juga di situ ya. Di sini ada settingan juga. Nah, kebetulan di tampilan ini saya membuat game kompetisi menjawab soal untuk kelas 7 IPS. Itu namanya saya namakan Saradu Dalam, yaitu game berisikan materi praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Nah, seperti itu. Nah, kalau masalah nama saya serahkan kepada teman-teman deh. Kemudian di sini teman-teman di tombol ini bisa mengambil template board yang sudah ada buatan orang lain, yang bentuknya juga banyak sekali dan banyak yang sudah bentuknya seperti ular tangga begitu ya. Tapi saya juga merekomendasikan teman-teman untuk membuat template sendiri dengan cara yang sederhana dengan PowerPoint. Nah, nanti saya akan jelaskan cara membuatnya dengan tombol ini, di-upload begitu ya. Nah,
Kemudian Bapak Ibu, di sini saya tampilkan contoh nih Pak Amir. Sudah terlihat Pak Amir ya di layar? Iya, terlihat. Ini adalah contoh template yang saya buat di PowerPoint yang sudah saya upload di website QuizWizard. Nah, jadi template yang kita buat itu sebisa mungkin sesuai dengan temanya. Nah, kebetulan kan saya temanya nih IPS nih, karena saya guru IPS nih Pak. Jadi di materi ini ada 3 ubin besar di sini yang nanti akan saya taruh sampai dengan 30 ubin, artinya 30 soal pilihan ganda yang kalau diklik oleh siswa ini dia akan muncul soal pilihan ganda. Jadi nanti siswa akan bergerak dari ubin 1, ubin 2, ubin 3, 4, 5, 6 sampai dengan ubin ke 30. Nah, jumlah ubinnya nanti tergantung dari Bapak Ibu ini beberapa soal nanti bisa dibuat. Nah, kebetulan di bab IPS itu di kelas 7 ini ada 3 subbab, yaitu masa praaksara, ada Hindu-Buddha, dan masa Islam. Sehingga saya menyiapkan 3 ubin. Jadi template itu dikembalikan kepada kreativitas guru masing-masing. Bisa juga membuat template-nya dalam bentuk seperti layaknya board cooler tangga yang suka kita beli di toko mainan anak-anak itu. Nah, langkah berikutnya, teman-teman bisa memilih di tombol setting question tadi, memilih jenis soal. Nah, kalau saya nih mencoba di multiple choice soal pilihan ganda. Di sini sudah disiapkan template-nya, teman-teman bisa copy paste soal yang ada dari MS Word. Saya percepat saja. Ini. Kemudian di sini kalau sudah berhasil membuat gamenya, maka di sini sudah ada ucapan congratulations making your first game dari pihak pengelola. Nah, ini contoh game yang sudah tersedia. Nah, ini tadi karena baru 2 soal atau baru 6 ubin, jadi masih bisa diedit lagi. Nanti bisa diperbaiki lagi, bisa ditambahkan lagi stok soalnya. Kemudian ini tampilan quiz wizard-nya. Ini tampilan persiapan untuk playing-nya. Kalau kita mulai, kita tinggal klik play aja. Nah, ini sudah ada tombol play-nya. Nah, ini ada pilihan nanti Bapak Ibu bisa live race. Jadi misalnya malam-malam nih jam segini nih biasanya siswa mungkin sudah lumayan free, Bapak Ibu guru sudah lumayan free, bisa kita ajak bermain mengerjakan soal tapi dengan cara berkompetisi dengan balapan atau race ala quiz wizard. Bisa juga dengan pilihan homework dengan aturan main yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu juga nanti ada 2 pilihan mau main dengan 1 atau 50. Jadi satu game itu maksimal bisa diikuti oleh 50 siswa dengan setting-settingan yang sudah ada di sini. Dan ini di dalam permainannya, setting permainannya juga cukup seru Bapak Ibu. Soal bisa diacak, kemudian ada saling bisa seperti bertempur itu selama perjalanan dari ubin satu ke ubin yang lain begitu ya. Ini banyak sekali setting-setting yang bisa dimanfaatkan oleh kita selaku guru. Nah, ini adalah tampilan saat guru sedang menunggu siswanya, sama seperti dengan Kahoot, Quizizz atau yang lainnya. Nah, ini contoh game untuk kelas 9, IPS kelas 9. Saya namakan game indikasi. Indonesia di masa reformasi untuk kelas 9. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini saya uji cobakan kemarin 2 kali Bapak Ibu di Kota Depok di lewat grup MPMP IPS. Jadi saya mengajak sekitar 30-an guru di 2 kali malam minggu dan saya selalu menyiapkan hadiah supaya guru-guru IPS-nya langsung mencobakan bagaimana atmosfer pada saat mereka seolah menjadi siswa saya di quiz wizard ini. Jadi, saya siapkan hadiah, juara satunya saya kasih buku, juara 2-nya saya kasih hadiah yang lain, dan juara 3 juga begitu. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nih Pak Amir dan kawan-kawan di seluruh Indonesia yang hadir di chat room ini adalah contoh template yang sederhana saya buat di PowerPoint. Jadi saya nggak perlu tinggi-tinggi membuat dengan software-software yang level tinggi, cukup dengan PowerPoint kita bisa membuat template yang nanti kita bisa bikin di PowerPoint, kita save as jadi JPEG, kita simpan di laptop, lalu kita upload dengan tombol yang upload tadi, sehingga bisa menjadi template yang sesuai dengan tema-tema yang ingin kita angkat. Nah, kebetulan saya ini guru IPS, jadi saya membuat itu seperti itu. Kemudian salah satu triknya adalah usahakan kita mencari template yang colorful,
Kemudian misalnya kalau peta Indonesia, misalnya petanya kartun begitu ya, gambar benda-benda gitu, yang colorful sehingga anak-anak kita otak kanan kirinya termanjakan. Nah ini kita fasilitasi semua pergerakan anak-anak kita, pembelajaran kita, kuis anak-anak kita, seperti halnya kalau Bapak Ibu pernah mendengar quantum learning, quantum teaching, di situ gambar, simbol, warna, gerak itu sangat disukai, sangat melayani kesukaan otak anak-anak didik kita. Yang kebetulan otak kanan anak didik kita itu lebih bergerak dibandingkan kita guru-gurunya. Makanya aplikasi ini dihadirkan oleh pengelola, termasuk Kahoot, Quizzes, dan sebagainya adalah sebetulnya untuk melayani kesukaan otak anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu, cara-cara membuatnya nanti detailnya mungkin Bapak Ibu bisa ngecek di video tutorial nanti yang akan saya share di chat ya Pak Amir ya. Iya, Pak. Tutorialnya. Nah, ini trik-triknya Bapak Ibu untuk memilih template-nya, untuk mempengaruhi gambarnya, bagaimana supaya gambarnya itu kelihatan lebih colorful, lebih menarik, begitu ya, dan sebagainya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa save as, tuh saya sorot tuh save as, template yang kita bikin di PowerPoint menjadi JPEG. Tadi Bapak Ibu saya buka lagi, pilihnya adalah JPEG, lalu save. Jangan pilih sebagai PowerPoint lagi. Nah, ini kalau sudah tersimpan, Bapak Ibu pilih just this one, hanya slide itu saja yang kita simpan untuk supaya jadi JPEG. Nah, ini sudah jadi di laptop saya nih, contohnya sampelnya template Saradu di dalam. Nah, kalau yang sebelah kirinya kan masih PowerPoint ya. Nah, yang sebelah kanannya ini sudah template yang siap diupload ke website QuizWizard. Nah, seperti itu Pak Amir untuk yang QuizWizard-nya. Ya, nah, seperti ini tampilan QuizWizard-nya. Nah, ini entah nih, apakah website QuizWizard-nya bisa saya share screen ya? Karena sebetulnya saya sudah membuka ini Pak, website kuisnya sudah saya coba buka. Bisa Pak, Mudah-mudahan Bapak share lagi, itu tutup dulu share, lalu aplikasi, nanti tinggal dipilih. Oh gitu ya? Coba nih, aku coba buka ya Bu Umi. Ini tutup dulu berarti ya? Yang PowerPoint-nya ya? Ya. Nah, coba ini nutupnya gimana nih? Aku hilang nih, klik buat nutupnya nih. Karena lebih baik memang Pak Amir dan Bu Umi disimulasikan ya. Mudah-mudahan sinyalnya jalan nih. Biar saya harus betul. Walaupun saya sudah menyiapkan videonya di chat nanti, tapi kalau tidak dirasakan langsung khawatir nih jadi saya takutnya hanya ini aja nih, lip service aja gitu loh. Sudah terbuka belum ya Pak? Belum ya? Ya, sudah Pak, sudah terlihat Pak. Tampilan apa nih Pak yang sudah terbuka yang di layar Pak Amir? Ini sudah ada EduGame Saradu dalam Pak. Sudah ada soal-soal yang satu yang dimaksud coba. Ini saya coba. Ada live fresh nggak Pak? Play-nya Pak. Oke, saya klik. Saya klik ini. Oke, saya pilih ini. Terbukakah ini? Di layar? Ya, sementara loading Pak. Ya. Pak Amir dan kawan-kawan, Bu Umi, Bu Indah, teman-teman yang hadir di sini boleh install dari Play Store namanya QuizWizard. Oh, bisa langsung download di Play Store ya Pak? Atau saya langsung klik ini ya Pak. Saya copy aja ya Pak. Ini alamat linknya. Boleh. Ya. Kalau menggunakan PC gimana Pak? Bisa juga. Gimana Pak Amir? Menggunakan laptop atau komputer gitu Pak? Boleh, pakai laptop boleh. Nah, ini saya coba apa ya? Copy ini. Oke, saya buka copy. Saya kirim ke WhatsApp siapa? Bu Umi kali ya? Bu Umi ada nggak Bu Umi? Apaan? Kolom chat aja Pak. Kolom chat aja Pak. Di chat bisa ya? Teman-teman yang lain juga bisa ikut Pak. Oh iya,
Maksudnya ini saya mau nyari chatnya ini nih. Klik chatnya nih. Kalau memang agak Anda bisa terbuka kolom chatnya, biar ke WA saya atau Bumi aja Pak, biar nanti kita yang share ke room chat. Ya, ke teman-teman ya. Coba saya ke Bu Umi deh nih. Iya, Coba. ya, boleh. Tadi belum sempat kenalan sama Pak Amir. Nyatet nomor WA-nya. Harusnya Iya, tadi Pak. kita ngobrol dulu nih. Gak apa-apa, ntar setelah ini kan jadi akrab nih. Jadi Lebih akrab. nomor baru nih. Terbuka nih. Tampilan kuisnya masih terbuka di layar, Pak? Iya, Masih Pak. nih. Masih ya? Itu sedang menunggu hadirnya siswa atau teman-teman seolah-olah Iya. gitu ya. Saya Tidak, tadi Pak. sudah mengcopy linknya agar teman-teman bisa dari HP-nya membuka dari WhatsApp. Mungkin nanti Bu Umi bisa taruh di chat juga nih, karena laptop saya emang rada lola ini laptopnya ini. Kalau menggunakan laptop, linknya yang sama juga ya, Pak? Sama, link yang sama juga. Oh iya, siap, siap. Ngirim kemana, Pak? Mau ke WhatsApp-nya Bu Umi nih, cuman saya juga buka WhatsApp-nya lama banget ini. Oh, oke. Oke, Pak, sambil menunggu mengirim linknya, kebetulan ini ada satu pertanyaan dari peserta, Pak. Saya bacakan, Pak ya. Boleh, boleh. Oke, Quizwizard bisa di-download untuk PC atau apa harus Android, Pak? Ya, bisa lewat PC, bisa. Kayak sekarang saya lewat PC nih ngirim ke Bumi, itu udah berhasil tuh Bumi ke WhatsApp-nya Oke, Bumi. oke. Bumi bisa share link app Twitter Play dengan kode yang tadi ke Tapi dia chat. ada Hah? delay. Oh iya, masih delay karena ini laptopku juga rada lola. Jadi bisa Pak Amir lewat HP, bisa. Oh, jadi kayak saya nge-share-nya lewat grup WhatsApp siswa atau grup WhatsApp MGMP IPS kemarin. Saya hanya nge-share, nah Bumi udah masuk tuh Bumi tuh. Ya sebentar Pak, saya pindahkan ke Telegram dulu saya karena nggak ada di ini. Sebentar. Nanti bisa share di chat Webex ini kali ya. Bentar. Kabar ya. Ya, sekarang aku mau nyari layar ini kuisnya. Ya, Bapak Ibu mohon bersabar ya. Nanti linknya kami kirim ke room chat. Nanti Sebentar. kirim ke room chat. Jadi menunggu aja Bapak Ibu. Sabar. Karena malum lah nih kalau main jaringan ya begini nih. Harus sangat. Aku sekarang Pak Amir lagi nyari tampilan kuisku nih di laptopku, yang ada malah kebuka WhatsApp nih. Malah kebuka WhatsApp-nya malah nih. Nah, Bapak Ibu sudah ada di room chat, sudah dikirim oleh Bu Umi. Silakan Bapak Ibu bisa klik linknya. Oke, Bapak Ibu setelah klik linknya sudah ada di room chat Bapak Ibu. Saya mau cek lagi nih Pak. Apa kalau kita sudah ketik nama nanti nama siswa muncul di layarku, muncul di laptop saya. Oh, ya. Siap. Cuman saya ketutup ini nih, layar saya ketutup menu-menu chat, menu-menu Webex-nya. Oh gitu. Itu ini Ada. terlihat Pak. Oh ya, bisa ini dulu, bisa kemudian Pak.
Berarti saya coba. Sudah terbuka belum, Pak? Nah, ini. Nah, saya udah bisa. Oh, alhamdulillah udah masuk nih, Pak. Udah banyak, Pak. Sudah ada 48. Nah, dua Wah, lagi. Karena maksimal 50. Nggak apa-apa, berarti yang lain nonton aja ya. Oke, siap luar biasa. teman-teman. Saya play ya. Ini sudah 50. Ini saya tinggal. Ini sudah maksimal 50, Pak Amir. Alhamdulillah. Belum share screen ya, Pak? Oh, belum terlihat ya? Iya, belum, Pak. Belum terlihat. Bentar. Kalau muncul di sini get ready berarti menunggu ya, Pak? Iya, get ready nunggu saya gurunya. Karena saya mau nyari tombol ininya nih. Oke, siap. Coba, ini terlihat nggak di layar nih? Kalau nanti ini sudah, nanti saya akan coba juga teman-teman main kuis setogam. Jadi nanti kita langsung praktek. Kalau lewat ini kan lebih cepat. Belum ada share screen. Belum ya? Mm-mm. Oh, coba aku. Berarti saya screen lagi ya? Mm-mm. Bismillah. Share screen. Bismillah. Kalau suara musik kuisnya udah kedengeran ya? Belum. Belum juga, Belum. Pak. Oh, kalau di Dapat. HP atau laptop masing-masing, gamenya sudah nampak get Belum. ready ini ya? Baru get ready. Iya, get ready ya. Pak Taufik ambil share yang di atas lalu aplikasi. Iya, ini aku klik kok ini nggak kebuka ya. Share-nya diklik belum jalan ini. Share-nya macet. Oh, macet ini. Gimana ya? Coba. Coba. Oh, tuh. Nggak mau. Iya. Not responding. Aku pindah dulu sebentar. Bentar, Pak. Aku pindah dulu Ya. sebentar. Aku coba lagi bentar. Jadi aplikasi ini bisa, tapi memang guru harus dari laptop ya Pak Amir ya, karena sebagai hostnya kan. Sedangkan siswa cukup mengandalkan smartphone aja. Coba Pak, lagi Pak ulang Pak. Oke. Ini memang laptop. Belum nampak ya? Belum. Coba kalau saya start dulu nih, sudah bermain gamenya. Teman-teman yang di HP sudah saya start sambil saya nungguin share screen saya. Ini permainan sudah mulai. Silakan dimulai teman-teman. Sambil nunggu saya share screen. Di layar teman-teman pasti sudah muncul ya, Pak Amir sudah muncul? Ya, sudah Pak, sudah. Sudah. Silakan teman-teman berkompetisi yang 50 orang yang berhasil masuk. Bu Umi berhasil masuk nggak, Bu Umi? Udah. Oh, nggak keburu ya? Salah. Hah? Salah. Incorrect. Apanya? Jawabannya. Oh, kirain apa. Ya, nggak apa-apa. Sekarang sementara yang 50 nih menatap HP-nya masing-masing, di layar saya sedang bergerak nih. Ada Pak Sofyan, Pak Amiruddin, aku Iin gitu ya. Banyak sekali. Termasuk di layar laptop saya ada leadernya yang sedang bergerak. Saya bisa klik show leadernya ini. Nah ini Bu Yuli nomor 1, Pak Mulyatno nomor 1, nomor 2, nomor 3 Pak II, Bu Iin, nomor 4 Bu Andriani, 5 Yani, 6 Pak Amiruddin, Pak Amir, ya betul ya? Iya Pak, betul Pak. Nih Pak atau Bu nih Orbita, Bu Eva, Bu Julia, dan seterusnya masih terus bergerak. Dan ini memang biasanya saya seolah menjadi reporter nih Pak Amir. Bu
Bumi. Jadi supaya suasana itu benar-benar ada atmosfer kompetisi begitu. Nah, biasanya ini dalam kondisi seperti ini saya menjanjikan hadiah dari seminggu sebelumnya sudah saya share di grup supaya mereka juga termotivasi. Materi juga sudah saya siapkan, rangkuman materi sudah saya siapkan. Pak Taufik belum share screen ya? Iya. Sebentar. Aku share screen nih, bismillah. Bismillah. Oke, ini mulai bisa nih Bumi, mulai bisa nih. My screen. Durasi teman-teman hanya saya kasih waktu 15 menit ya. Karena ini hanya uji coba. Susah banget. Susah banget. Guru akuntansi suruh ngerjain soal IPS. Ini salah semua, saya nggak ada benarnya. Ini guru bahasa Inggris. Iya, tapi nggak apa-apa Bu, wanita nggak pernah salah. Iya. Benar itu Pak, setuju. Nanti yang juara 1, saya kayaknya masih ada hadiah 1 buku nih. Saya kasih hadiah deh. Wah, luar biasa, semangat nih. Buku. Saya masih ada 1 tuh kayaknya buku saya tuh, sisa kemarin tuh. Ini saya my screen-nya Bumi macet nih, padahal udah kebuka my screen nih. Oh, kenapa ya? Ini memang laptop saya yang ini sih Lola udah kepenuhan. Minimal ada 50 orang yang di HP-nya sedang menatap sebuah aplikasi yang namanya app Quiz Wizard. Jadi ini bukan lip service, hanya bukan ngomong kosong, bahwa memang Quiz Wizard ini kondisinya seperti itu. Bapak Ibu nanti juga sudah bisa membayangkan, atau Bapak Ibu yang belum berhasil masuk ke dalam 50 peserta ini bisa saya share juga di chat ya Bu Umi. Ya. Di chatnya tutorialnya, bahkan ada video saat-saat sedang berlangsung kompetisinya juga sudah saya buatkan videonya. Bisa saya share di chatting. Jadi teman-teman yang mungkin penasaran, belum tahu suasana apa yang sedang terjadi dengan 50 teman-teman yang berhasil masuk, bisa mengecek di chatnya. Chat yang ada di sini. Sudah terlihat screen-nya, Pak? Sudah terlihat ya? Ya, terlihat, Pak. Kalau sudah selesai mengerjakan nanti muncul apa, Pak? Nanti saya biasanya guru akan memunculkan hasil akhir. Hasil akhir di siswa nanti di siswa nanti ada juga dia posisinya gitu. Soal salah benernya juga ada. Bahkan nanti guru bisa mendownload dalam bentuk kayak Excel gitu Pak Amir. Siswa itu salahnya di mana, nomor berapa gitu dan sebagainya. Nanti bisa dikulik lebih dalam itu di situ. Kalau sudah selesai, misalnya sudah selesai mengerjakan soalnya, di situ ada pemberitahuan atau tidak? Iya, biasanya sudah ada. Misalnya Anda sudah selesai dalam bahasa Inggris begitu ya, sudah finish begitu. Nanti guru juga akan bisa men-share hasil akhir rekapannya sebagai guru. Nanti ada rekapannya juga nanti di situ. Oh, ya, siap. Ini saya sedang mengcopy untuk melayani teman-teman yang tidak berhasil masuk ke host ya, ke apa kegiatan ini ya. Ke all attendees ya, Bu Umi ya. Iya, betul. All attendees. Saya enter nih, mudah-mudahan terkirim semua tuh Bu Umi di chatting. Ya, siap. Sudah masuk belum Bu Umi? Kalau saya kan nggak di attending, nggak bisa lihat, Pak. Oh gitu. Saya kan di panelis. Di panel ya, coba saya taruh di panelis juga deh nih, saya copy paste ya. Nah tuh, saya taruh di panelis juga tuh. Iya, terlihat Pak. Ini ada. Iya, terlihat Pak. Sudah ya? Iya Pak. Iya. Ini udah kelihatan. Ya. Berapa nilainya? Berapa tuh? Benarnya. Ya, berapa masih terlihat. Di layar Pak Bu Puspo nomor 1 bergantian dengan Pak Hamid. Pak Puspo. Ya. Pak Puspo ya. Pak Puspo, dari mana Pak Puspo? Dari Malang.
Masya Allah dari Malang. Salam kenal Pak Puspo. Iya, mudah-mudahan ada bener nih, ada hadiah buku dari saya nih. Ntar mohon hubungi saya nanti yang juara 1 nanti. Nggak ada benarnya. Banyak banget. Nggak ada benarnya. Dulu aku ngajar akuntansi Bu Umi, sekarang ngajar Oh, IPS. Oh, Saya ngajar matematika dan akuntansi dulu di SMK, SMA. Terus pas PNS ya ngajar IPS, karena kan PNS IPS di SMP kan. Harusnya Bu Umi soalnya tuh debit kredit, saldo normal gitu. AJP. AJP gitu kan. Laporan rugi laba gitu kan. Ayat jurnal pusing. Ya jurnal pusing gitu. Setelah ini nanti mudah-mudahan juga, nah ini di layar saya melihat ada teman yang saling menjegal. Jadi di app Quizzer ini tidak hanya mengerjakan soal, tapi teman-teman murid-murid bisa bermain game saling punya senjata, ngirim bom dan sebagainya, sehingga ada yang bersaing bisa tersingkirkan dan sebagainya. Jadi app Quizzer ini menciptakan sebuah atmosfer kompetisi yang begitu gamification begitu. Jadi tidak melulu berupa tampilan soal pilihan ganda gitu ya. Nah, inilah yang saya sebutkan bahwa apps Quizzer itu melayani kesukaan otak anak-anak kita yang bukan tidak mungkin menjadi salah satu alternatif ya, sekali lagi salah satu alternatif dari sekian banyak. Karena ya seperti kemarin kan Bu Umi kalau nggak salah wordball ya Bu Umi ya. Nah, itu ada Wordwall, ada Educandy, ada Quizizz, ada Kahoot. Nah, app Quizzer ini salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan untuk dikedepankan sebagai selingan lah, gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang belum berhasil ke 50 peserta, mungkin khawatirnya nanti bingung apa yang sedang terjadi sekarang di layar 50 teman-teman. Tapi di layar sudah muncul ya Pak Amir ya, pergerakan ini? Ya, sudah Pak. Terlihat Pak, gerakannya terlihat. Yang terlihat apa Pak di layar Pak? Secara garis Ini ada angka-angka dari nomor 1 Siap. sampai berapa nih? 30 ya. Oke, siap, Ada siap. itu background-nya yang edukam saradu dalam. Saradu Kemudian di dalam. Sebelah kanan ada apa Pak? Dengan nama peserta. Peserta yang sedang berkompetisi, saling menggeser posisi ya. Iya betul Pak. Kalau di dalam Liga Indonesia namanya klasemen ya Pak. Jadi di sebelah kanan itu klasemen pergerakan siswa kita. Kalau dalam hal ini Sadar IGI 171 nih ada 50 guru yang berhasil masuk yang sedang saling menggeser mengerjakan soal melewati ubin demi ubin sampai ubin ke 30 idealnya ya kalau nanti waktunya terkejar. Saya lihat Pak Puspo Andoko sudah sampai ke mana ini saya lihat Pak Puspo ini. Nah. Pak Puspo bisa bersuara nggak nih? saya melihat pergerakan di layar. Sebentar, saya nyalain, cari Pak Puspo dulu. Terlihat nggak di layar di klasemen siapa yang ranking 1 sekarang? Bentar. Pak D, raise hand dong. Ya, ini Pak Puspo, halo. Pak Puspo. Ya, Assalamualaikum. Ya sih, Teh. Makasih. Nih, saya masih bingung. Jawab. Ya, masih jawab ya Pak Puspo. Salam kenal Pak Puspo, luar biasa. Ya. Ngajar apa Pak Puspo? Bahasa Inggris. Masya Allah, bahasa Inggris tapi ini ya. Cepet ini. Nama rahasia yang dimaksud Saresin bersaudara adalah. Sudah 3 orang yang finish, saya lihat. Di data saya nih. Bisa, Dek. Apa itu? Website Space. Dek Kinan. Salam. Jangan ganggu Pak D lagi main game.
tampilan siswa nanti munculnya seperti yang di layar ini ya Pak? Iya, persis yang ada di HP Pak Amir dan kawan-kawan yang 50 orang. Seperti itulah tampilannya. Tapi biasanya saya akan merekam pergerakan di layar ini agar nanti itu menjadi sebuah bahan evaluasi di setelahnya gitu. Jadi saya share juga gitu kondisi-kondisinya. Jadi di layar saya Pak, saya kan menggunakan laptop. Ini yang muncul mirip seperti yang ada di yang lagi share screen ini Pak. Iya, iya. Nggak apa-apa. Memang. Cuma bedanya tidak ada yang di sebelah kanan itu, yang klasemennya itu tidak ada. Iya, betul. Jadi memang itu dikondisikan itu masih bisa mengerjakan soalnya atau tidak ini Pak? Coba diklik, kan ada 3 menu di bagian bawah Pak Amir dan kawan-kawan. Itu ada petanya, ada klik soalnya. Coba deh. Kalau pertama kali memang rada bingung Pak Amir. Oh iya. Tapi nanti. Kita lihat juga ini. Peserta yang ini juga bisa terlihat Pak. Oh iya. Betul. Jadi di HP itu sebenarnya sudah disiapkan 3 menu di bagian bawah. Menu petanya, pergerakan siswanya ada di posisi mana, soalnya, begitu ya. Betul Pak. Waktunya bisa dilihat masa kehidupan bercocok tanam untuk pengerjaan ini kan. Ya, untuk Pak Usman mungkin tidak bisa akses karena kebetulan seperti yang tadi disampaikan mungkin nih pesertanya sudah 50 Pak. Nah, jadi dibatasi 50 untuk satu game ini. Jadi kalau lebih dia tidak bisa. Jadi nanti mungkin ini bergantian antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya yang kita ajar. Kehidupan peninggalan. Wah, Pak Puspo ini dapat kunci jawaban. Yang ranking 1 siapa ya? Saya ini ketutup ini nih, Bu Umi ketutup layar. Yang ranking 1 Pak Puspo. Masih Pak Puspo ya? Ya kan Pak Puspo pegang kunci jawabannya. Oh gitu. Apa sih? Apa? Udah Pak Sofyan nih yang memimpin. Pak Sofyan. Betul tadi. Ya. Pak Ranking Puspo duanya turun siapa? peringkat kedua. Ranking 1 siapa Pak Bu Indah? Puspo. Pak Puspo. Ranking 2 sementara Pak Sofyan ranking 1, kedua Pak Puspo. Oh gitu. 3 Ibu Elfrianti. Puspo turun ke ranking 2 karena main terus. Gak pernah belajar. Aku bukan naik, aku turun terus. Jadi memang ada aturan main bahwa kalau salah dia mundur 1 kotak begitu ya. Kalau benar maju. Kemudian di poin-poin di ubin-ubin tertentu nanti teman-teman bisa dapat sebuah power up atau senjata untuk menjegal lawan. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang diciptakan oleh Quiz Wizard untuk mengkondisikan pengerjaan soal dalam suasana kompetisi gitu. Jadi ini yang mungkin terjemahan quantum learning dalam konteks Quiz Wizard. Berarti ini semua mapel bisa ya Pak ya, Pak Taufik ya? Bisa banget Bu, bisa banget. Nah, interaktif banget nih. Iya. Gamenya. Tuh. Bu Indah kemudian dapat bonus ya, kalau menjawab benarnya itu banyak, dapat bonus poin ya. Betul. Apalagi ditambah bonus sama gurunya nih. Kayak gitu. Betul. Wah. Dapat bonus coklat, es krim. Ada es krim. Kemarin Bu Umi aku kirim opak-opik tuh. Juara 2, juara 3-nya aku kirimin opak-opik. Oh ya, keren. Juara 1-nya buku yang 20 guru inovatif itu yang mana di Kemdikbud tuh. Iya. Kan, kita kan nulis buku tuh yang 20 finalis tuh. Saya kasih hadiah, yang juara 1-nya itu, kemudian juara 2, 3-nya saya kirimin opak-opik tuh.
2 kali itu. Taufik boleh nanya nggak? Boleh. Ini di tampilan saya nih kan pakai laptop nih. Ada tuh beberapa nomor peserta yang ada tanda tanya. Itu maksudnya apa? Ya, jadi itu semacam apa sih namanya informasi-informasi penting gitu. Jadi itu ada tahapan tertentu yang mungkin nanti itu bisa dijadikan handicap tersendiri gitu. Aturan main. Jadi semacam bonus juga gitu dan sebagainya. Mungkin ini saya Oh, karena di sini Lola ini laptop ya, harusnya kan bisa saya jelaskan detail ya Bu Indah ya. Jadi untuk yang ini nih. ya Jadi ini sebenarnya soalnya banyak ikon-ikon ini, Pak. Saya lihat betul. ini banyak ikon, ada yang ikon tanda tanya. Itu kirain lagi melanggar, jadi dikasih tanda tanya. Oh gitu Kemudian ya. ada ikon seperti apa ya? Seperti pentungan gitu, muter-muter terus gitu. Itu yang saya bilang power up Bu Indah. Jadi power up itu adalah bonus yang diberikan kepada siswa tertentu yang berhasil menyelesaikan itu dengan cepat atau kuota tertentu yang nanti settingannya ada juga di dalam sehingga dia bisa ngebom orang-orang di sekitarnya supaya mundur ke belakang sehingga dia tetap bisa maju duluan begitu. Jadi itu yang dibilang aturan main yang dibikin sedemikian rupa oleh Quizwizard untuk menciptakan sebuah game yang auranya kompetitif begitu. Seperti itu. Itu senjata itu bisa dipakai untuk ngebom sehingga orang-orang di sekitar dia itu langsung tersingkir mundur gitu sehingga dia bisa maju terus. Nah, jadi itu yang saya bilang dengan Quizwizard ini berbeda dengan yang lain sehingga dia mampu menciptakan sebuah kondisi yang tadi itu kompetitif dengan aturan main tertentu. Gitu. Saya keluar. Keren ya. Ya, seperti itu. Ini buat apa mata pelajaran apa aja bisa nih. Bisa. Pak D tak bikinin nanti game akuntansi. Bagus. Padahal akuntansi sendiri udah pusing ya Bu Umi. Aduh. Terus kalau penyebaran nomor-nomor peserta ini tersebar dengan sendirinya atau berdasarkan jumlah pertanyaan benar yang terjawab atau gimana Pak Taufik? Jadi yang dimaksud sama Bu Indah mungkin nomor-nomor bukan nomor peserta ya, tapi Ubin Duet Space namanya Bu Indah 1 sampai 30 yang warnanya merah ya di layar ya. Nah, itu adalah ubin-ubin yang saya bikin. Itu ubin-ubin yang saya bikin sendiri yang saya letakkan semau saya. Jadi itu. Jadi berarti ini bukan pertanyaan ya Pak Taufik ya, bukan jumlah pertanyaan gitu ya. Itu jumlah pertanyaan Bu Indah. Jadi ubin itu mewakili jumlah pertanyaan tapi cara meletakkannya tergantung kita juga. Nah, kebetulan saya meletakkannya itu disesuaikan dengan subbabnya. Jadi mulai dari awal mungkin praksara dan sebagainya. Saya cara naruhnya gitu. Saya detail, saya lakukan seperti itu. Saya siapkan template-nya dulu karena kemudian di bab IPS ini kan ada 3 subbab tuh. Ada masa praksara. Jadi meletakkan ubinnya itu. Gini, kenapa error di tengah perjalanan? Ya, memang itulah hal yang biasa dalam hal perjuangan pembelajaran online. Itu hal yang biasa. Jaringan. Unstable connection. Saya juga tadi unstable connection. Tapi masih bisa masuk lagi kok. Nggak bisa masuk lagi, penuh. Iya. Kalau penuh iya. Tapi alhamdulillah saya tidak error. Ada error orangnya kok. Error orangnya. Tapi minimal ini tadi Bu Umi, Bu Indah, Pak Amir dan kawan-kawan bahwa memang harus ada minimal ada niatan kita untuk membuat suasana baru ya. Mungkin kemarin kita pakai Kahoot, pakai Quizizz, pakai Wordwall gitu ya. Kemarin kan pakai Mentimeter, Kahoot. Mentimeter, nah seperti itu. Tapi saya tanya nih, kalau di Wordwall itu kan satu email 5 permainan. Kalau ini gimana? Sama Bu. Jadi ini yang belum mau saya jelaskan juga. Jadi memang karena ini aplikasi berbayar, makanya kita kita akali dengan akun Gmail yang berbeda dan optimalkan penggunaan yang 5 tadi, rencanakan matang-matang untuk kelas yang kita ajar. Jadi kayak saya ini kan ngajar 6 kelas. Gitu ya. Nah, dengan jumlah 50 ini saya harus benar-benar berhitung gitu ya.
Kayak kemarin saya dapat stok 5, saya uji cobakan sekali aja di grup MGP IPS. 4-nya saya pakai untuk 3 kelas yang saya ajar, untuk kelas 9. Untuk kelas 7 juga begitu. Jadi optimalkan stok yang ada. Kalau kurang, pakai akun Gmail yang berbeda. Karena ya guru-guru kan senangnya yang gratis juga kan. Enggak, Kalau yang berbayar jadi saya ada niat bayar tuh, minta kartu kredit. Nah itu, kartu kredit saya nggak punya. Yang itu. Kalau kredit kan itu. Makanya ini itu yang belum. berbayar berarti. Berarti Jadi- cuma 5 kali aja ya Pak Taufik ya? Betul, betul. Ini yang saya mau Bunda, sampaikan aku bayar, teman-teman. cuma nggak punya kartu kreditnya. Ini kalau bisa lebih sih luar biasa, tapi itu tadi diakali dengan akun Gmail yang berbeda. Gitu. Dan seperti yang saya sampaikan, ini alternatif. Ya, gimana? Ada nggak fitur-fitur kalau misalnya dia premium gitu yang berbayar dengan yang free trial kayak gini, ada nggak perbedaan fitur-fiturnya gitu kalau digunakan? Iya, biasanya kalau itu pasti ada dan tidak ada keterbatasan mungkin jumlah berapa kali mainnya yang pasti itu Bu Indah. Karena kalau udah mungkin berbayar pasti pesertanya bisa 100-an ya. Nah, betul. Mungkin begitu juga. Jadi pasti ada kelebihan dibandingin yang ini. Jadi saya memunculkan ini adalah alternatif tadi, walaupun tidak setiap pertemuan ini karena memang stoknya cuma 5, sehingga paling 1 semester sekali aja untuk satu kelas tertentu. Dan kalau misalnya dapat stok 5, kita ngajar 3 kelas kan lumayan tuh, bisa melayani yang 3 kelas. Gitu. Kayak kelas 9 kan saya 3 kelas, kelas 7 kan saya 3 kelas. Kelas 7 dan kelas 9 kan saya beda akun Gmail. Saya bedakan bikin gamenya. Ya buat Gmail yang banyak. Iya, betul. Ini ada tingkatan levelnya nggak Pak Taufik? Misalnya easy gitu, middle, kemudian yang hard, hard level. Kalau ini kayaknya sih pengalaman saya sejauh ini sih belum ada levelnya ya. Mungkin levelnya akan bisa diukur dari tingkat kesulitan soalnya aja mungkin. Sementara saya belum lihat ada levelnya. Belum tahu kalau yang berbayarnya seperti apa nanti. Pak Taufik, ada pertanyaan nih. Kalau udah bikin satu bisa diduplikasi nggak? Bisa sih, bisa. Gamenya ini supaya nggak capek lagi bikin awal. Cuma tadi itu stoknya di satu email hanya 5. Hanya 5. Makanya memang bisa diduplikasi. Tetapi khawatirnya juga jadi agak mubazir juga Bu Umi. Jadi memang seperti yang tadi saya bilang, saya bikin game yang kelas 7 hanya 1 kali aja 1 semester, yang kayak ini kelas 7 nih, untuk 3 kelas yang saya ajar. Jadi hanya sekali saja bermain 1 semester di akhir bab atau setelah menjelang PTS atau menjelang UAS misalnya. Yang kelas 9 juga begitu. Berarti gini, main pakai wall, main pakai Nah, begitu. Betul. Itu yang saya bilang. Jadi ini hanya alternatif. Mensiasati supaya tidak boring, minum tidak susu. Pagi minum susu, siang es krim, malam kopi. Nggak tidur. Satu lagi nih Pak Taufik. Banyak nanya nih saya. Nggak apa-apa Bu, tenang saya malah kali. Ya. Oh nih dengan quiz-quizernya Pak Taufik. Nah ini loh, kalau mau download rekap nilai hasilnya gitu di mana? Nah ini bisa sih. Kayaknya di tutorial saya ada deh. Nanti karena kalau saya klik di sini nih lola banget nih Bu Indah nih. Saya aja nih ngerakin ini aja nih lagi jalan nih agak lama. Jadi memang nanti bisa kalau di tutorial memang nanti tidak muncul, saya langsung segera bisa bikinkan nanti untuk cara mendownloadnya. Ini ada yang nanya berbayar atau enggak? Tadi udah dijelasin ya Bapak Ibu, gratis tapi satu email hanya 5 game. 5 game. 5 launching game. Bisa diedit. Kalau mau bikin game lagi game yang ada gitu ya. Iya. Jadi maksimalkan satu akun Gmail itu 5 kali main untuk kelas yang kita ajar. Pak Taufik ada yang bilang, Bapak di tampilan laptop Bapak banyak yang terbuka jadi Lola.
Iya betul. Dan laptop saya memang ini sedikit daya tampungnya dan laptop saya udah penuh emang Bu Umi dengan aplikasi. Ya mudah-mudahan ada yang Betul, Pak. memberi ya Pak ya. Semoga. Amin. Mudah-mudahan dapat lagi. Ini ada pertanyaan, apa kelemahan Quizizz ini, Pak? Satu tadi keterbatasan jumlah berapa kali mainnya yang hanya 5 kali untuk satu akun Gmail dan satu game, sehingga teman-teman perlu optimalisasi perencanaan. Jadi perencanaannya harus matang sekali supaya apa yang sudah dibuat jadi tidak mubazir atau tidak bikin ngiri kelas yang lain. Misalnya kelas A sudah bermain game, kelas B-nya dengar kelas A main, kelas B belum main, itu kita harus siapkan sedemikian rupa supaya terlayani. Jadi seperti itu. Saya pikir kalau kelemahan semua kalau dicari kelemahan pasti ada juga, tetapi saya coba meng-underline, menggarisbawahi bahwa kelebihan app Quizizz ini punya template yang berbeda dengan yang lain-lain. Karena dia atmosfernya seperti ini. Kita bisa bikin template sendiri gitu ya. Bisa bikin suasana pengerjaan soal pilihan ganda tapi tidak bernuansa lagi ujian, tapi sedang bermain. Karena ini gamification ya. Seperti itu. Kekurangannya tadi itu ya berbayar itu, kalau mau lebih 5 kali ya harus berbayar tadi. Dan terbatas lagi, Pak. 50 orang. Oh iya, minimal 50 siswa ya. Iya. Ini tadi sudah dijelaskan. Ini satu lagi, Pak. Ada nggak batasan jumlah soal, Pak Taufik? Soal sih saya belum, memang Bu Indah belum saya bikin sampai sebanyak mungkin ya, saya juga belum explore, tapi memang sampai 50 saya juga coba masih jalan gitu untuk pilihan ganda ya. Juga sih saya coba gitu. Tapi kalau game ini jangan terlalu banyak ya. Memang betul, karena nanti durasi waktunya. Ice breaking ya. Ya, untuk ice breaking juga sih. Dan memaksa dalam tanda kutip anak-anak membaca rangkuman materi. Jadi ini trik saya, Bu Indah, Bu Umi, Pak Amir, dan kawan-kawan. Trik saya untuk, jadi sebelum bermain quiz wizard ini, jauh-jauh hari saya sudah ngasih tahu ke anak-anak bahwa nanti soal yang akan saya munculkan di quiz adalah yang bahannya dari ini. Jadi saya sudah siapkan rangkuman materi gitu ya di Google Classroom, supaya mereka mengakses itu secara serius gitu, untuk nanti soal itu saya munculkan di sini. Gitu. Jadi itu trik aja supaya proses pembelajaran itu full berjalan. Seperti itu. Ini mungkin bisa diakhiri dulu ya Bu Umi, Bu Indah sama Pak Amir, supaya ada waktu saya pengen coba yang quiz tetogam ini juga, yang kedua. Lewat PowerPoint. Saya mau klik ini karena Lola nih, karena berat jaringan juga. Siapa ranking 1 yang saat saya bilang ini? Sementara. Bu Indah, tolong liatin. Ini saya tertutup layar saya ini. Saya ini ranking 1-nya Muhaimin. Pak Muhaimin yang ranking 1, Ibu Sulfa ranking 2, Pak Ideal ranking 3, Pak Sofian ranking 4, Ibu Rabita Lisma ranking 5. Pak Puspo turun. Wah, Pak Puspo turun sampai peringkat 11. Saya keluar. Saya tadi keluar. Saya sendiri peringkat 37, Pak, saya. Ya. Wah, hebat banget saya. Luar biasa ya. Saya lebih terakhir. Pak Amir di mana Pak Amir? Wah, Pak Amir urutan 42. Masih pintar saya dong, Pak Amir. Saya 12. Baik, ini saya klik view result, Bu Indah. Saya coba simulasikan view result. Saya klik, saya paksa berakhir. Karena kalau tidak dipaksa berakhir, nanti ini akan memakan waktu juga. Di layar muncul apa nih, Bapak Ibu? Lihat result are out. Ya, sudah terlihat siapa pemenangnya? Belum. Muhaimin, Sulfa, Ideal Subakti. Ya. Udah kelihatan sekarang. Nah, ini Bu Indah di sebelah kanan atas, terlihat nggak view result table? Iya, kelihatan. Nah, ini saya klik ya. Ini simulasinya. Nah, ini seperti ini tampilannya Pak Amir, Bu Indah, Bu Umi, dan kawan-kawan. Ini karena Lola ini belum bergerak. Biasanya dia akan detail per siswa juga ada. Nah, ini benar salahnya gitu ya. Nah, ini ada rekapannya.
sama aja Itu ya dia. dengan kuisis. Ya, jadi memang mirip dengan kuisis, cuman memang bedanya beda template-nya ya. Template Iya. game-nya ya. Ini saya stop game di sini. Saya stop game. Saya paksa berhenti. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi sebenarnya ada tombol download tuh, cuman karena saya stop, jadi tadi belum full. Tadi harusnya ada lagi untuk mendownloadnya juga, yang berupa Excel kotak-kotak tadi, teman-teman. Nah, inilah tadi sekilas ya Bapak Ibu. Mungkin nanti fullnya Bu Ida dan kawan-kawan bisa saya bikinkan tutorial lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan di tutorial yang sudah ada juga sudah terlayani apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Yang jelas detail itu sudah saya buatkan, cara membuatnya, cara menggunakannya, kemudian cara membuat template-nya juga. Nah, seperti itu. Nah, satu ada nih kuis tetogam. Saya ingin coba simulasikan nih, mungkin teman-teman bisa ikut juga bermain. Mudah-mudahan PowerPoint-nya bisa berjalan. Main lagi, ayo, ayo. Ya, main lagi. Saya coba share screen lagi ya. Ya. Oke, my screen. Ini bisa terbuka. Ini namanya kuis tetogam buatan saya sendiri, Bu Umi. Ya, Dari keren. Tetogam itu singkatan. Tebak tokoh gambar ya maksudnya. Tebak tokoh gambar. Pakai Quizzer juga ya? Pakai PowerPoint, Bu. PowerPoint. Jadi nanti dimainkan, maksud saya nanti di Zoom atau di Webex gitu. Jadi kita bisa munculkan apa namanya file PowerPoint. Jadi hanya dengan PowerPoint. Nah, ini yang terlihat di layar apa ya? Icon laptop. Laptop ya? Laptop ya. Oke, ini saya buka template kuis tetogam IPS kelas 9. IPS lagi nih. Waduh, ilmu bumi saya. Aplikasi Coba. ya, desktop. Tapi ini mudah-mudahan sih soalnya familiar nih. Familiar. Nanti teman-teman kalau ingin membuat kuis ini, template-nya sudah saya siapkan. Jadi bikinnya itu di MS Excel, bikin gambar-gambar yang dihilangkan sebagian tuh di Excel-nya, kemudian diekspor ke PowerPoint. Nah, sudah saya buatkan template-nya juga. Di layar sudah muncul apa, Pak Amir? PowerPoint. Ini PowerPoint. PowerPoint ya? Ya. Oke, ini saya slideshow ya? Ini nanti bagus nih Pak Taufik diajarin sesi keduanya nanti nih. Ya, siap. Jadi overview dulu hari ini biar penasaran gitu ya. Iya. Ini salah satu rahasianya saya belajar sama Pak Taufik. Ini loh. Iya. Bu Ida minta private itu. Enggak, maksudnya next time bisa sharing lagi di Chandra TV. Pastilah. Pak Taufik mau itu. Jadi yang ini overview biar peserta penasaran gitu. Jadi minggu berikutnya Pak Taufik tampil lagi. Wah, ini itu ya, yang bagus itu. Ya. Masih loading. Masih loading ya? Iya, belum kelihatan semuanya. Suara musik udah kedengaran belum? Suara musik PowerPoint-nya? Belum. Waduh. Kirain ini kuis TikTok. TikTok. Ini taktik. Iya. Nah, ini sudah muncul ya? Ya. Ya. Kangguru. Siap. Kangguru. Entar dulu. Belum muncul juga teh. Oke, silakan. Belum ya? Belum. Apaan? Nah, coba silakan. Poinnya 100 nih. Australia. Belum. Belum muncul udah main jawab aja. Itu sudah muncul sebagian petanya. New Zealand. New Zealand. New Zealand apa sih New Zealand? New Zealand. Oh, New Zealand. Lagi sariawan ini. Oh, saya kira bahasa Bogor, New Zealand. Nggak tahu tuh ini bikin negara baru kayaknya. Oke,
Kalau nggak berhasil, saya turunkan poinnya, tapi petanya saya tambah jelas. Boleh diturunkan ya poinnya ya? Boleh. Saya turunkan, tapi saya tambah clue satu pertanyaan lagi. Berbatasan di sebelah utara dengan... Bentar nih, ada peserta gini. Curang nih, tim yang bisa nebak peserta hanya mendengarkan saja. Loh, terus mau diapain? Pada dinyalain mic-nya? Enggak, Boleh. jawabannya Boleh. diketik aja di room chat. Chatnya dibacain ya, saya nggak lihat chat nih masalahnya. Saya lagi slideshow nih. Amiruddin baca. Bapak Ibu bisa menjawab, ketik jawabannya di room chat. Nanti Pak Amiruddin bantu bacain. Yang paling cepat nih dia yang benar, nah dapat tuh. Tuh, dapat poin. Oke, silakan, ini poinnya 80. Siapa yang bisa nebak negara mana? Berbatasan sebelah utara dengan Samudra Atlantik dan di timur bersebelahan dengan Laut Utara. Belanda, kata Ibu Australia. Eva dari Bandung. Kata Bu Nur Hikmah Norwegia. Yang mana tuh yang benar tuh? Siapa lagi yang menjawab? Ada Ibu Eva, Belanda. Bu Nur Hikmah Norwegia. Petanya nggak kelihatan. Ya, Teh Umi, New kan Zealand. itu puzzle, Pak. Sebagian Maksud saya diumpetin. nggak jelas. Oke, nih poinnya saya turunin lagi ya, biar nggak penasaran. Tapi poinnya turun, clue-nya nambah, poinnya turun. Makin turun poinnya. Kok makin Ya. susah? Poinnya kok nambah turun sih? Tuh, salah satu ikonnya Big Ben. Hehe. Oh, Ayo, iya ya, toh. Inggris. Katanya Bu Nur Hikmah Inggris. Betul, dapat 60 Bu Nur Hikmah, Inggris. Tapi Bu Nur Hikmah pertama tadi udah salah. Oh. Memperbaiki lagi. Terus Nah, ini ketawa. nah itu saya fullin petanya ya, tapi ya itu tadi poinnya makin kecil. Jadi tadi andai kan Bu Nur Hikmah bisa menjawab yang tadi, maka di poin 60 dia nanti akan dapat. Nyata skornya begitu. Ya. Ya. Wah, Nah, oke, sekarang pertanyaan kedua, siap ya? Siap. Kanguru. Siap. Belum. Belum juga. Itu Bu Umi gimana bisa kanguru itu? Belum ada pertanyaannya, sudah dijawab. Tuh. Ya, nebak-nebak berhadiah dia. Lah, ini kanguru ini. Ya, udah dijawab. Udah dijawab. Iya. Kanguru. Ya. Ganti dengan ular kobra. Ular kobra. Ini udah ditebak sih tadi, jadi kurang seru ya. Baik, saya lewatin. Nah, ini siapa yang bisa nih? Pertanyaan puzzle kuis setogam yang ketiga. Tebak tokoh gambar. Monyet. Belum. Angguru. Belum. Udah. Oh, udah kelihatan, udah ada jawabannya. Telat. Ini sebelum mulai kan aku udah bilang kanguru dari awal. Ini yang ketiga nih, silakan. Salah satu peristiwa yang berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Menikah. Berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Satu peristiwa yang berpengaruh Umi. besar. Nebak aja. Tsunami, ada yang menjawab tsunami itu, Bu Nur Hikmah. Bom WTC. Aduh. Tsunami. Saya turunkan lagi poinnya, saya tambah lagi clue-nya, tapi poinnya nurun. Gambarnya tambah lengkap. Terjadi sejak awal 1750. Waduh. Pak. Jadi sejak tahun Bom Hiroshima, kata Pak Alimatus Firmansyah. badai. Badai ya. Susah dah, katanya. Badai apa? Badai nggak Badai jelas. Badai, Revolusi katanya. industri. Pak Jan Badai nggak katanya. jelas. Banyak menimbulkan pabrik baru. Revolusi industri. Luar biasa. Wah, Pintar. hebat. Ya, siapa tuh yang jawab tadi, Pak? Pak Puspo. Pak Aku tuh Puspo. dia bilang, Pak Puspo tadi saya lihat buka buku, dia nyari di rak buku tuh. Tadi. buka-buka Ah. Google dia. Iya, karena gambarnya sama tuh, gambar cerobong asap tuh, revolusi industri ya. Ya, 60. Oke, kuis yang keempat, siap-siap. Ade itu ya aku kasih tahu, aku WA jawabannya. Oh, ternyata Bu Umi juga. Nah. Gunung Siap. meletus. Gunung meletus.
Belum muncul Siap-siap. nih. Soal berikutnya. Loading. Loading. Ya. Nggak Ya, ada pertanyaan loading. Oh, ketutup ini. Nah. Oke. Awas. Salah satu bentuk budaya pencampuran melahirkan Akulturasi. Ada kelihatannya. Nah, itu gambarnya tuh. Salah satu bentuk budaya percampuran yang melahirkan Lagi menari nih. Ini lagi barongsai nih. budaya pendek. Bu Indah sudah mirip-mirip tuh. Nah, tarian tuh kata Bu Nur Hikmah tuh. Kayak lagi barongsai. Cipong. Pateh. Jaipong. Jaipong. Itu ada ondel-ondelnya. Yo. Oreo. Reok. Reok Ponorogo. Ayo Ponorogo Jawa Timur. Budaya lahir di Tonggeng. sekitar Budaya Tangerang. percampuran. Oh, Teluk Nangka. Apa ini? Bahasa Hokian. Nah, Kayak itu ya. Di sekitar di Teluk Naga, Tangerang. Pernikahan Betawi kata Ibu Nur Hikmah. Kak Jan katanya nikah campur, kok pada nikah-nikahan ya orang malam ini. Aduh. Tari ronggeng. Apa ya? Kata Bu Nur Lela dan Pak Ali. Ya apa Pak ini? Ali tari ronggeng. Ini di Gampang Seronok dan mengangkat menunjuk untuk miskin. Budayanya diambil dari bahasa Hokian, diiringi musik gambang, keronok mengajak pengunjung. Coba yang bisa buka Google. Tarian hasil percampuran budaya Betawi dan Tionghoa. Ayo Bu Indah. Kayak ini loh. Roncong Betawi. Tuh mesin cuci diapain? Umi itu tahu tebak teh. Ayo, apa itu? Tari apa ini? Ini Ayo. pertanyaan hot sini Pak. Pertanyaan itu hot nih. sini. Hot ya. Kemudian Ini biar 1000 nih nggak kejawab ini. Si contekan dong. Kasih contekan huruf awalnya suku Tari pertama. ondel-ondel. Tari gampang kromo. hari Tari cokek kata Pak Tri. Betul, tari cokek. Wah, Ya. tari cokek. Tari Aduh, cokek. Pak Tri Betul. kok terlambat sih ngasih contekan ke saya. Masa Pak Jan tari angkat tangan, untung nggak angkat kaki. Tari iya kan tari angkat tangan memang. Kalau angkat kaki jatuh ya. Tari cokek betul. Lanjut soal berikutnya. Masih ada waktu ya Bu Umi ya? Ya. Bu Indah masih ada Bu Indah. Sampai besok. Masih ada. Jangan lupa minggu berikutnya ajarin buatnya. Siap. bikin workshop nih. Ya, minggu depan berarti cara bikin kuis tetogam. Tetogam. Apa itu? Tetogam. Tetogam, Ya, siap-siap. tok ayam. Ayo siapa ini? Ulung dan Pejuang Kemerdekaan Indonesia. Soekarno. Kan Nggak sekarang kelihatan juga mukanya, cuma alisnya doang. Kan nama juga puzzle. Soekarno, Soeharto. Tan. Hatta. Udah Sultan ketemu. Syahrir. Nah, Temennya Pak Jan Laniengka sudah menyebutkan Pak Syahrir nih temennya. siapa tuh? penasehat PPKI. Dan bilang Muhammad Hatta, Bu Eva. Ya, Bapak Ibu, Ayo. kasih contekan. Tuh, Bu Ada Nur yang Hikmah. bilang Muhammad, ada yang bilang M Nasir, Heeh. Hikmah, Pak Tri, Muhammad Hatta katanya, Ahmad Subarjo, Ibu Yuni. Betul, Ahmad Subarjo, betul Bu Indah. Siapa tuh? Ahmad Subarjo, pintar Ahmad tuh Ibu Subarjo. Yuni. Nah, Bu Yuni pinter tuh. Yuni 60 Fitri. buat Ibu Yuni. 60, betul Bu Indah. Pokoknya 60. Oke.
Saya dapat berapa tadi? Nggak dapat apa-apa, Pak. Dapat ujian, Pak. Saya dapat jus naga. Dapat jus naga. Nah, buat Bapak Ibu yang penasaran bagaimana cara buatnya, kita tunggu pemaparan berikutnya dari Pak Taufik. Nah, workshop. Sebetulnya ada rahasianya ini nanti nih. Wah, itu tuh rahasia buka-bukaan ya nanti ya. Iya, ada rahasianya nih. Bentar. Minggu depan. Nih, Minggu depan kita terbuka lihat rahasianya. lagi. Apalagi salah satu peristiwa penentu nasib bangsa kita kala itu. Muda. Peristiwa ini terjadi setelah kemerdekaan. Tapi by the way kok sejarah semua ya? Ya kan guru Iya, IPS iya. aku. Oh iya ya. Tadi ada geografi Proklamasi. juga loh, Bu Indah. Ada geografinya juga. Ada sosiologinya juga tadi yang tari itu. Oh, PKI. Bukan apa? PKI. Pak Puspo, cepetan jawabnya. Dan Jan, katanya Kongres. Pak Jan BPUPKI. Bukan. Ini kongres ini. Orang habis merdeka kok BPUPKI. Kongres ini. Ya. PPKI Patri atau PKI? proklamasi. apa ya? Kerjati. Kata Bu Nur Hikmah, guru-guru hebat ini nggak ada yang lulus KKM. Ya. Lu. Sejarah Jawabannya apa ini? 30. Jawabannya apa? Apa? Linggarjati. Siapkan pergantian kekuasaan Jepang kepada Indonesia. Konferensi meja bundar. Meja bundar tahun ini. Timang Tahun Mulyadi. 9. Orang itu bajanya kotak. Pengganti setelah BPUPKI dibubarkan. Nah. Oh. Setelah BPUPKI dibubarkan. Apa ayo? Berarti bukan BPUPKI. Ya bukan. Nah, itu wong sudah bubar. Ade. Sidang Dan PPKI. Teteh. Betul, Bu Indah. PPKI. Ah, itu saya Udah, nyontek. PPKI. Saya Nah. nyontek dari Pak Tri Sapianta. Ya, 20 poinnya. Aduh, nggak lulus. Nah, 20. Lumayan. Ternyata Bapak Guru hebat, pengetahuan sejarahnya itu di bawah 60. Di bawah 60, di Oke. bawah 40-an. Kayaknya masih ada satu lagi nih. Tadi Satu geografi lagi. udah, peta udah, sosiologi udah, sejarah udah. Kita lihat ekonominya. Ekonomi tadi juga udah ya. Nah, ini laptop saya mulai lola. Bola raci. Besok biologi dan fisika ya. Nah, biologi fisika tuh. Tulisannya bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Ada Pak Jan, ada Pak Puspo. Ada aku. Dinda juga kok. Oh iya. Nanti kasih ekonomi. Kalau guru ekonomi akuntansi nggak tahu jawab, Nah, Organisasi yang untuk bahaya. Saya nggak ngajar ekonomi, Bunda. Akuntansi Teteh. Iya, beda. Salah satu Beda ya. organisasi dibentuk di kawasan ASEAN. Satu Organisasi apa ya? organisasi dibentuk di kawasan ASEAN. Eh, Bapak Ibu cepat jawabnya. Salah satu organisasi dibentuk di kawasan ASEAN. Ayo Patri, Bu Nur Hikmah jawab. tapi dan meningkatkan perekonomian ASEAN. Masyarakat golongan masyarakat ekonomi Eropa. Bu Apa sih? Herawati, itu ada saya mulai segala. Bu Julia, ayo jawab. Nur Kenapa ya? MLA, Masyarakat Ekonomi Eropa. Bu Julia, Tuh, kalau APEC, APEC. APEC. APEC, APEC, apa sih APEC? Apek ya? Apa? Apek mah bau. Apa bau? APEC. MAA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang mana sih yang benar Pak Taufik? Kok susah banget? Ayo. Apa? AFTA betul. AFTA. Irma. Asian Free Trade Area. Ibu Irma Ya. kita. AFTA. Akhirnya. Ya. Bu Irma pintar. AFTA betul. Poinnya 20. Buat siapa tadi tuh yang betul? Buat Ibu
Bu Irmawati. Bu Irmawati. Bu Ilma Afta. Nah, Bu Ilma nomor 1. kayaknya masih ada satu slide lagi. Ini kalau nggak salah nama tokoh ya. Tokoh yang belum lama ini sempat Bapak TK masa 20, Pak. tega banget katanya. Yang penting Ditambahkan lagi sama ngumpulin Nina power. ya. Nah ini dia, siapa? Ini pertanyaan terakhir nih. Belum muncul. Nah itu udah ada dasinya kelihatan. Salah satu sosok Salah pendorong satu se- kreatif Indonesia. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Kelihatan di aku belum kelihatan. Sandiaga Uno. Ah, bungkus kalau gitu. Salah. Bertanggung jawab terhadap pengelola ekonomi kreatif di Indonesia. Apa? Menteri Ekonomi kreatif di Indonesia. Nama tokohnya, Sandiaga Uno. temennya Nadiem Makarim. lagi. Anto Erlangga, kata Bu Nur Hikmah. Pengelola kreatif ekonomi kreatif di Indonesia. Bob Sadino, kata Pak Bob Zuma. Sadino. Oh, satu. Erick Thohir, kata Pak Rohmat. Wisnu Tama, kata Ibu Maya. Wah, udah sebut semua nih nama. Itu. Wih, tuh kelihatan tuh wajahnya tuh. Satu. Ladahlia. Bisa menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang efisien. Tidak Hairul dikenal. Tanjung. Kelihatan sudah mukanya. Hairul Tanjung, Oh, kata kata Kopi Mahat. seorang mantan musisi, pengusaha, dan politisi. Hairul Tanjung. Yang benar yang mana ya? Banyak banget nih nama. Belum ada yang benar ya. Arief Tanu. Belum. Tanya Google dulu. Jangan susah-susah Pak Taufik buat soalnya, jangan susah. Gurunya aja susah menjawab. Gimana siswanya? Karena ini udah di materi di buku Bu Indah, di buku IPS kelas 9. Ya, kan belum dikasih ajar nih. Namanya pretest. Namanya siapa? Tes. Bapaknya Sherina, kata Bu Nur Lelawati. Iya, namanya iya mirip dengan Sherina. Ada munaf-munafnya gitu ya. Betul Bu Indah. Munawir. Tuh munafnya aja. Triawan Munaf, katanya Pak Betul. Rohmat Triawan Munaf. Betul Bu Indah. Wah, harus Triawan Rustam. Munaf. Masih 20. Oke. Iya. Rohmat dapat 20 juga, pasti di bawah Iya. standar. Ya, itu aja perkenalan kuis-kuiser dan kuis tetogamnya Bu Omi, Bu Indah, Pak Amir, dan seluruh guru-guru hebat yang hadir pada malam hari ini. Ini kalau masih ada waktu boleh juga mungkin dijawab barangkali. Taufik juga share ini ya, cara tutorial buat TikTok game-nya ini. Ada lengkap. Iya. Berarti tinggal ini latihan. Betul. Jadi salah satu rahasianya Bu Indah, saya terinspirasi sama ini Pak Hairudin di sini. Waktu itu Pak Hairudin setahun yang lalu pernah bikin kuis dengan menggunakan Excel, tapi saya kembangkan, saya idekan, saya tambah lagi idenya dengan ditransmigrasikan ke PowerPoint sehingga bermainnya tidak di Excel tapi di PowerPoint, sehingga muncul ada poinnya yang tadi 180 turun begitu, supaya atmosfer permainannya, atmosfer adrenalinnya ada gitu. Sengaja saya pindahkan ke PowerPoint, saya kembangkan apa yang sudah Pak Hairudin kembangkan di Excel, kemudian saya tambahkan ke PowerPoint. Salah satu rasanya itu. Jadi terima kasih Pak Hairudin. Keren, kata peserta nggak bikin ngantuk walaupun udah malam. Pak Taufik banyak yang bilang minggu depan diajarin cara buatnya.
Gini, jadi kalau bisa pelajari dari sekarang, karena khawatir begini, karena ini kan teknis banget Bu Umi, Bu Indah, Pak Amir. Karena saya harus mengklik-klik Excel-nya, mudah-mudahan tidak lola. Khawatirnya kan kalau ngomongin teknis, karena ini teknis banget. Yang Excel, yang ilmu dari Pak Hadirin yang saya kembangkan itu teknis banget. Jadi syaratnya nanti kalau itu mau diadakan memang tidak lola pada waktu saya menjelaskan itu, tetapi memang ada baiknya teman-teman pelajari dulu dari tutorial yang sudah saya kasih. Nanti bahan-bahannya juga kalau nggak salah sudah saya sertakan sih Bu Umi, Bu Indah, Pak Amir di YouTube saya. Ada PowerPoint-nya, ada Excel-nya gitu. Kalau nanti nggak ketemu nanti bisa minta sama saya PowerPoint sama Excel-nya. Tinggal edit. Jadi tinggal ganti aja dengan gambar yang sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, tapi kalau nanti misalnya pekan depan juga mau diadakan juga ya mungkin bisa diusahakan juga nanti. Gitu. Nah, berarti buat Bapak Ibu hebat ya, yang pengen tahu lebih banyak, kunjungi channel YouTube-nya Pak Taufik. Jangan lupa like and subscribe. Makasih Bu Indah. Jadi ini iklan YouTube channel. Jangan lupa Ya. like, subscribe, and comment. Ini tadi kok nggak ada jinglenya Bu Umi? Nggak, ini Pak, kalau di Webex nggak kedengeran. Yo, iya. Mungkin ini apa ya, jaringan atau gimana kali ya? Iya, kayaknya berapa kali kami setel nggak ada suaranya. Oh, tapi kalau di setel biasa mah ada ya? Ada. Ya? Iya. Kayak gitu. Pak Amiruddin 5 menit lagi. Oh iya. Gimana ini ada pertanyaan? Mungkin bisa saya bacakan dulu. Silakan. Sebentar. Jangan Ini lama-lama. terkait Quizware. Apakah Quizware ini cocok untuk anak SD? Itu aja pertanyaannya Pak Amir. Ya, itu aja Pak. Iya, melihat kondisi Quizwizzer-nya justru ini paling cucok marucok buat anak SD, SMP gitu, SD terutama. Karena tampilan kuisnya itu tadi begitu interaktif dan quantum learning banget. Jadi gambar, simbol, warna, suara itu semua terlayani di aplikasi ini. Jadi saya pikir tinggal persiapan gurunya. Kalau sudah bisa membuatnya, saya pikir nanti akan terlihat sendiri bagaimana anak-anaknya itu begitu antusias. Jadi buat SD cocok banget. Ya, baik Pak. Ini yang berikut dari Ibu Meilani Alianti. Untuk yang gratis bisa menampung berapa siswa Pak? Itu tadi 50 Pak untuk satu sekali main game. 50 panelis, 50 peserta. Karena kita pakai yang gratisan. Oke, yang berikut Pak ini dari Ibu Yunita. Saya guru kelas 1 SD. Bagaimana kalau sampai semua murid teriak-teriak jawab pertanyaan? Sakit telinga gurunya. Iya, jadi itu kembali lagi. Memang kalau untuk SD jelas sebuah tantangan ya, berbeda dengan SMP, SMA, apalagi SD kelas bawah gitu ya. Nah, itu memang harus dibuat aturan mainnya dulu. Karena kan mereka juga mengerjakannya kan dari rumah ya, gitu. Tetapi teriak-teriak itu tidak akan berpengaruh karena yang dilihat di guru adalah di layar tadi. Seperti saya hanya melihat pergerakan layar siswa. Tidak ada suara siswa teriak-teriak itu nggak ada. Jadi yang ada adalah pergerakan siswa pada saat mengerjakan soal, pada saat berpindah dari ubin satu ke ubin yang lain sampai dengan garis finish. Jadi tidak akan ada yang namanya teriak-teriak seperti itu. Kalau mereka teriak-teriak nggak akan nyampe ke gurunya juga, karena di aplikasi itu tidak ada aplikasi sound real time ke gurunya. Tenang aja, nggak akan ada seperti itu. Yang berikut ini dari Bapak Ali Mamtus Firmansyah. Apa Quizwizzer ini
bisa digunakan untuk tugas yang tidak secara langsung dikerjakan. Ya, tadi sekilas di PowerPoint atau di PowerPoint tadi saya tampilkan ada pilihan live based, artinya itu siaran langsung bermain real time. Ada lagi tombolnya di bawah homework, jadi bisa untuk penugasan. Bisa, Pak. Tinggal pilih aja. Terima kasih Pak. Ini ada di partisipan, ada beberapa yang memberikan tanda tanya. Ini mungkin mereka mau bertanya atau gimana ya? Kalau tanda tanya bukan bertanya, nggak ada sinyalnya. Iya, ada sinyal. Gitu. Berarti nggak usah diaktifkan mic-nya ya? Nggak usah. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu. Ini sudah pukul 22 lewat 29 menit. Satu lagi nih pertanyaan Pak Amir, kayaknya dari Bu Eva. Ya, silakan Bu. Ya, ini pertanyaan Ya. saya juga, kayaknya dari tadi saya juga mau nanya ini sama nih dengan pertanyaan Bu Eva. Nah, itu kan tadi Pak saya coba menjawab. Ketika saya klik pilihan satu, kemudian incorrect, kemudian coba lagi ternyata muncul pertanyaan yang sama tapi tinggal 3 pilihan. Klik lagi, ternyata incorrect lagi. Klik lagi question-nya, ternyata muncul lagi pertanyaan yang sama, hanya tinggal 2 option. Nah, apakah ini memang settingan dari Pak Taufik? Apa memang ada settingannya seperti itu? Atau memang aturannya memang harus seperti itu gitu? Atau harus kita setting juga? Iya, memang settingannya yang tersedia Bu Indah seperti itu dia terkondisinya. Dan bisa saya matikan juga, bisa juga tidak bisa menjawab lagi untuk soal yang itu, jadi itu soal yang lain mungkin. Jadi tergantung settingan, bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Jadi ada toggle on off tadi. Cuman mungkin karena saya belum detail ya Bu Indah, sehingga belum terbuka semua apa yang tadi settingan tadi. Jadi memang di Quizwizard memfasilitasi kebutuhan itu. Jadi diperbolehkan siswa untuk kalau itu kan mungkin memfasilitasi kebutuhan mastery learning ya, artinya bahwa siswa itu ketika guru misalnya membolehkan dia menjawab berulang kali, artinya konsep mastery learning-nya dipakai, artinya siswa itu berbeda-beda kemampuannya untuk menjawab soal dalam waktu yang singkat, ada yang panjang, ada yang lama, ada yang sebentar dan sebagainya. Jadi itu tergantung ke gurunya juga, dan settingannya memang sudah disiapkan Bu di situ. Berarti di setting ya kesimpulannya. Ya, Oke, betul. terima kasih Pak Taufik, menginspirasi sekali malam hari ini. Silakan Pak Amiruddin. Ya, terima kasih Bu Indah. Ya, baik Bapak Ibu, mengingat karena waktu sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Timur, dan waktu yang disediakan untuk sadar IG malam hari ini sudah berakhir. Sebelum kita menutup kegiatan kita malam hari ini, saya berikan kesempatan kepada Pak Taufik untuk memberikan statement closing untuk kegiatan kita malam hari ini. Pada Pak Taufik, silakan. Ya, terima kasih Pak Amiruddin, Bu Ginda, Bu Umi, dan sampai dengan jam 9:01 ini sudah 189 partisipan. Tadi saya sempat lihat sampai 200 lebih juga. Terima kasih buat atensi teman-teman pada hari ini, guru-guru yang luar biasa dari seluruh wilayah Indonesia. Saya hanya memberikan semacam informasi atau trigger bahwa alternatif kita untuk PJJ itu sebetulnya banyak. Tinggal bagaimana kita mau jemput bola, karena sebetulnya seperti yang di webinar sebelumnya ya Bu Umi kalau nggak salah. Ya. Saya sempat sampaikan atau di workshop yang lain ya saya lupa. Jadi saya sempat sampaikan ke peserta itu satu, pergaulilah video tutorial karena di YouTube itu semuanya sudah ada. Bahkan kalau kita mau cari di Google, di YouTube itu banyak sekali pilihan aplikasi quiz yang begitu banyak, itu Mentimeter, ada Kahoot dan sebagainya, itu sebetulnya menunggu kita. Kemudian yang kedua adalah silakan kuliah lagi di UGM. UGM itu apa? Universitas Google Mandiri. Karena di situ itu ilmu Allah tuh banyak banget yang siap kita kaji, siap kita pakai. Universitas Google Mandiri Bapak Ibu, UGM. Jadi saya setiap hari membuka itu dan mencari ide itu untuk mencari solusi bagaimana supaya anak-anak kita tidak boring di
di era-era yang sekarang ini. Saya pikir ini waktunya kita untuk mencari dari hari ke hari untuk memberikan warna di sela-sela Google Classroom mereka, di sela tugas-tugas mereka. Mereka sangat menunggu kreativitas kita untuk memberikan warna baru di setiap pertemuan kita supaya anak-anak kita itu tetap tidak berpaling kepada guru yang lain. Itu aja, Pak Nurdin. Itu saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit bisa tertrigger dengan apa yang saya sampaikan, karena mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin masih banyak cacatnya dalam hal teknis karena memang karena kondisi jaringan. Tetapi jangan khawatir, video tutorial sudah begitu lengkap saya siapkan untuk teman-teman lahap. Karena sudah saya praktekkan ini di Kota Depok dan banyak teman-teman di Guru IPS di Depok yang sudah mencoba itu dengan mengandalkan video tutorial yang saya buat. Itu aja Pak Amir, Bu Indah dan Bu Umi. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Ya, baik, terima kasih Pak Taufik atas closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu,